Shalom sahabat setia yang terkasih, apa kabar? Saya berharap saudara sekalian berada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Pada hari ini, Jumat 11 Juli tahun 2025, Renungan Harian GKJ Salatiga Sabda Setia kembali hadir menyapa kita sekalian. Pada hari ini, tema renungan kita adalah menjadi berkat yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan renungan hari ini berjudul senantiasa berada di jalan Tuhan. Sahabat setia yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini kami hadir untuk menyediakan hati dan diri kami untuk diam sejenak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu ini. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami sehingga kami mampu untuk memahami maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat setia yang terkasih, marilah bersama kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat setia yang terkasih, jika kita memperhatikan, hampir di setiap kota kita menjumpai jalur kuning dengan pola khusus yang ada di trotoar pinggir jalan raya. Ruang itu dibuat sepanjang trotoar yang dapat kita lihat berwarna kuning dan memiliki pola tertentu supaya penyandang tunanetra dapat berjalan ke arah yang mereka inginkan. Juga kita dapati juga di beberapa tempat umum disediakan fasilitas khusus bagi mereka. Manusia dalam kehidupannya hampir sama dengan penyandang tunanetra ini. Mereka hidup dalam kegelapan sehingga memerlukan tuntunan atau pedoman untuk mengarahkan hidupnya pada suatu kondisi atau tujuan yang dicita-citakan. Tuntunan dalam kehidupan manusia dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, ataupun ajaran-ajaran spiritual. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja sebagai orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita berpedoman pada firman Allah sebagai jalan yang menuntun hidup untuk mencapai kesempurnaan. Dengan kata lain, tanpa firman Allah, hidup orang percaya menjadi tidak benar, tidak memiliki arah yang jelas, dan tanpa pengharapan. Pada akhirnya, hanyalah kesia-siaan yang akan kita dapatkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Pasal pertama yang digunakan mengawali keseluruhan dari kitab Mazmur adalah kata berbahagialah. Kata berbahagialah dalam bahasa Ibrani adalah asrei
yang merupakan kata positif yang berarti juga diberkatilah. Lalu, siapakah yang dimaksud berbahagia atau diberkati itu? Yang dimaksud di sini adalah mereka yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan ini siang dan malam. Orang-orang yang tidak mengikuti atau bergaul dengan kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi jelas bahwa jalan yang menuntun kehidupan menuju kesempurnaan itu adalah firman Allah. Berpedoman pada firman Allah berarti senantiasa berjalan di jalan Tuhan, di jalur yang benar. Lebih-lebih ketika kita berada dalam lingkungan yang penuh kefasikan, di antara mereka yang suka berbuat dosa dan menghujat Allah. Orang percaya harus tetap teguh, tahan, takkan goyah, dan sekaligus menjadi saksi kebenaran. Sahabat setia yang terkasih, Tuhan memang menempatkan kita hidup di antara mereka yang tidak mengenal Allah. Tentunya bukan tanpa maksud. Melalui sikap dan iman percaya kita kepada Kristus, Allah hendak menyatakan damai sejahtera dan kasih-Nya bagi dunia. Dunia yang mengarahkan manusia pada gaya hidup glamor dan penuh persaingan, dunia yang penuh kemunafikan, dunia yang semakin tidak memberikan rasa nyaman, dan sebagainya. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Marilah kita akhiri renungan harian kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui Engkau, siapapun tidak akan sampai kepadamu. Karena itulah Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Sabda setia yang terkasih, demikianlah renungan harian pada hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Salam setia, susah enak, tetap ingat Allah.